Baik, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu ukuran pemusatan data untuk yang data berkelompok. Oke. Nah, uh, sebelumnya kita lihat dulu apa sih data berkelompok itu. Nah, data berkelompok itu adalah data yang sudah dibuat dalam distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu merupakan suatu tabel yang menunjukkan frekuensi kemunculan data. Ya, ini untuk data discrete. Ini frekuensinya kita lihat per kategori gitu ya. Misalnya di sini ada SMA, itu yang lulus SMA frekuensinya berapa, yang lulus D3 itu frekuensinya berapa, ada berapa banyak. Jadi per kategori ya, ini disusun per kategori. Oke. Nah, untuk data continue ini biasanya dibuat kelas itu 5 sampai 15 kelas. Oke. Nah, baik. Sekarang bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi? Kita langsung aja lihat ke contoh. Kita lihat data ini. Nah, data ini nanti yang kita akan rubah atau kita akan susun dia dalam bentuk distribusi frekuensi. Oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tentukan dulu berapa banyak kelas yang akan kalian buat. Ya, data yang kalian punya itu akan disusun dalam distribusi frekuensi dengan berapa kelas. Nah, salah satu cara menentukan kelas itu bisa menggunakan rumus Sturgeon ya. Ini. Nah, di sini saya menggunakan rumus ini. Jadi langsung saja saya masukkan ya. Saya pakai hitam saja biar plus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N-nya di sini adalah banyaknya data. Di sini banyak data ada 90. Jadi di sini saya tulis log 90. Ini sama dengan 1 ditambah 3,322 log 90 itu adalah 1,954 ya, ini kali. Nah, ingat operasi aljabar ya. Jadi kalau udah seperti ini saya harus kalikan dulu, baru nanti kita jumlahkan. Oke. Nah, hasil dari ini 3,322 kali 1,954 ini adalah 6,5 ya. Nah, ini jadi 1 ditambah 6,5. Saya dapat di sini 7,5. Nah, 7,5 saya bulatkan ke atas, jadi saya nanti akan membuat 8 kelas di sini. Oke, setelah kita dapatkan nih, kita sudah tentukan banyaknya kelas yang akan kita buat. Sekarang kita tentukan lebar interval kelasnya. Nah, caranya kita harus cari dulu datanya. Dari data ini kita cari data terbesarnya. Di sini data terbesarnya adalah ini 14,9 dan data terkecilnya adalah 2,95. Oke. Nah, sehingga saya punya untuk mencari lebar kelasnya itu sama dengan data terbesar, yaitu tadi 14,9 dikurangi dengan data terkecil ini tadi 2,9, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas, yaitu 8. Oke. Jadi di sini saya dapat nanti 1,5 ya, 1,5. Jadi ini adalah lebar kelasnya. Oke. Kita ke next slide. Baik. Jadi kita sudah dapat lebar kelasnya. Sekarang karena kita sudah dapat lebar kelasnya dan kita sudah tentukan banyak kelas yang kita mau bikin, sekarang kita bisa susun
interval untuk masing-masing kelas. Oke. Nah, tadi kita punya data terkecil, kita susun dari yang interval untuk data terkecil sampai yang terbesar. Oke. Di sini tadi saya punya data terkecilnya 2,9. Nah, kemudian itu menjadi batas bawah di kelas pertama. Kemudian ini lebih kecil sama dengan X, lebih kecil. Untuk batas atasnya tadi saya punya juga sudah dapatkan bahwa lebar kelasnya itu adalah 1,5, maka 2,9 ini saya tambahkan dengan 1,5, jadi kita dapat 4,4 untuk batas atasnya. Itu untuk kelas yang pertama. Secara similar nanti didapatkan untuk kelas kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-8. Oke. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa ini jangan sampai dia terjadi tumpang tindih gitu ya. Jadi di sini kalau diperhatikan saya kasih tanda lebih kecil sama dengan, dan untuk batas atas saya kasih tanda lebih kecil. Kenapa? Karena jika di sini saya tulis lebih kecil sama dengan, nanti tumpang tindih dengan yang di kelas kedua ya. Jadi nanti misalnya nih saya punya data 4,4, dia bisa masuk di kelas pertama, dia juga bisa masuk di kelas kedua. Jadi tumpang tindih. Jadi hindari saat membuat interval, hindari hal seperti itu. Oke ya. Nah, kalau kita sudah dapat nih, sudah bikin interval untuk tiap-tiap kelas. Nah, selanjutnya kita hitung data yang ada ini, frekuensi data yang masuk di dalam tiap interval. Oke. Di sini untuk kelas pertama ada 3 data ya. Untuk kelas kedua ada 7 data, selanjutnya 9, 22, 23, 15, 9, dan kelas terakhir ada 2 data. Jadi total di sini kalau kita totalkan dia ada 90 data ya. Oke. Kita ke materi selanjutnya. Sudah kita punya data berkelompok. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata hitungnya? Nah, untuk mencari rata-rata hitungnya kita perlu cari titik tengah dari tiap kelas. Nah, bagaimana mencari nilai titik tengahnya? Titik tengahnya itu kita bisa cari dengan merata-ratakan batas bawah dan batas atasnya ya. Jadi batas bawah ditambahkan dengan batas atas, kita bagi 2. Jadi contohnya untuk yang kelas pertama ini berarti titik tengahnya 2,9 ditambah 4,4 dibagi 2. Ini sama dengan 3,65. Oke. Nah, ini saya bersihkan dulu. Kita dapat 3,65 untuk kelas pertama, titik tengahnya. Kelas kedua 5,15, dan seterusnya untuk kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8. Kita lakukan hal yang sama. Oke. Nah, kemudian kita kalikan frekuensi dengan titik tengahnya ya. Tiap kelas kita kalikan frekuensi dengan titik tengahnya. Oke. Kita dapat seperti ini. Ini adalah untuk kelas pertama 3 dikali 3,65, kita dapat 10,95. Dengan cara yang sama kita dapatkan untuk semua kelas. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Ini adalah sigma dari F kali X nih, yang ini. Oke. Nah, untuk mencari rata-rata data per kelompok itu jumlahan ini atau sigma dari sigma F kali X ini ya, jumlahan dari F kali X ini ya, kita dapat 817,3 ya.
Jadi kita dapat rata-ratanya adalah 817,3 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 9, yaitu sama dengan 9,08. Oke. Bagaimana dengan median untuk data berkelompok? Nah, untuk median data berkelompok, pertama kita harus tentukan dulu letak mediannya, ya. Kita punya tadi datanya 90. Nah, letak median itu adalah 90 dibagi 2 untuk data ini. Mediannya terletak di data ke-45, ya. Nah, kita lihat dulu di sini agar kita tahu nih data ke-45 ini ada di mana. Nah, kita perlu masukkan di sini di dalam tabel frekuensi ini yang namanya frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Kolom frekuensi relatif ini berisikan jumlah data pada kelas itu diakumulasikan dengan data di kelas sebelumnya, gitu ya. Jadi contoh misalnya ini di kelas kedua kenapa kita dapat 10. Nah, di kelas sebelumnya dia ada 3. Nah, di kelas 2 sendiri dia ada 7 data, sehingga kalau kita jumlahkan ini sebenarnya 10. Sebenarnya untuk yang lainnya ya. Kita punya letak median itu di data 45. Oke. Nah, kalau kita lihat di kelas keempat itu data frekuensi relatifnya itu adalah 41. Jadi data terakhir yang masuk di dalam kelas keempat itu adalah data ke-41. Nah, jadi data ke-45 itu tidak ada di dalam data keempat, tidak masuk di dalam data keempat. Kelas keempat, ya. Maka kita lihat di kelas berikutnya, yaitu kelas kelima, ini dia sampai data ke-64. Jadi artinya data ke-45 itu masuk dalam interval ini. Ya, jadi median terletak pada interval ini. 8,9 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 10,4. Oke. Nah, kita simpan dulu itu. Kemudian kita lihat hitung lebar kelasnya. Tadi kita sudah bahas ya sebelumnya gimana caranya hitung lebar kelas. Jadi batas atas di situ 10,4 dikurangi dengan batas bawah, ini sama dengan 1,5. Jadi lebar kelasnya, ya, kelas median. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung median. Nah, ini rumusnya. Kita sudah punya semua amunisi yang kita perlukan untuk menghitung median. Oke. Jadi di sini mediannya sama dengan L batas bawah kelas median. Batas bawahnya berapa? Batas bawah tadi kelas mediannya di sini, berarti batas bawahnya adalah 8,9. 8,9 ditambah dengan N per 2. N itu banyaknya data, dibagi 2, 45, dikurangi dengan CF. CF itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif ini kelas mediannya di sini. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah ini 41. Oke, kemudian dibagi dengan banyaknya data, ini FK banyaknya data di kelas median, yaitu 23. Dikali dengan nih lebar kelas, yaitu 1,5. Oke. Sehingga di sini kita dapat ini sama dengan 8,9 ditambah dengan ini 4 dibagi 23 dikali 1,5 sama dengan 0,2. Jadi kita dapat mediannya adalah 9,12. Oke. Nah, kita lanjutkan ke ukuran letak data. Oke.